Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Devita Karmelia Putri dari kelas 10 IPS 1. Kali ini saya akan menjelaskan tentang jaringan keilmuan di Nusantara. Terbentuknya itu yang pertama, istana sebagai pusat kekuasaan dan pendidikan. Yang kedua, berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja. Ketika kerajaan Samudra Pasai mengalami kemunduran dalam bidang politik, tradisi keilmuannya tetap berlanjut. Samudra Pasai terus berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Contohnya yang pertama, Malaka kemudian berfungsi sebagai pusat studi Islam di Indonesia. Lalu Malaka telah mengundang banyak ulama dari mancanegara untuk berpartisipasi. Dan Malaka dengan giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Perpustakaan juga sudah tersedia di sana dan sudah berfungsi. Lalu pada prosesnya, Samudra Pasai, Malaka, dan Aceh Darussalam sangat tersohor dengan sebutan Serambi Mekah dan menjadi pusat pendidikan dan pengajaran agama Islam di Indonesia. Hal-hal yang telah dilakukan Kerajaan Samudra Pasai, yang pertama, Sultan mendanai kegiatan-kegiatan masjid. Yang kedua, mendatangkan para ulama dari mancanegara, terutama Timur Tengah. Yang ketiga, para sultan dan pejabat tinggi rupanya juga menimba ilmu dari para ulama. Yang keempat, para ulama yang kemudian juga difungsikan sebagai pejabat-pejabat negara bukan saja memberikan pengajaran agama Islam di masjid-masjid negara, tetapi di istana sultan juga. Lalu hal-hal yang dilakukan Kerajaan Malaka, yang pertama, giat melaksanakan pengajian dan pendidikan Islam. Yang kedua, perpustakaan sudah tersedia di istana dan difungsikan sebagai pusat penyalinan kitab-kitab, dan penerjemahannya dari bahasa Arab ke bahasa Melayu. Yang ketiga, karena perhatian kerajaan yang tinggi terhadap pendidikan Islam, banyak ulama dari mancanegara yang datang ke Malaka, seperti dari Afghanistan, Malabar, Hindustan, dan terutama dari Arab. Lalu, karena banyaknya para ulama besar dari berbagai negara yang mengajar di Malaka, telah menarik para penuntut ilmu dari berbagai kerajaan Islam di Asia Tenggara untuk datang. Selanjutnya yaitu jaringan keilmuan di Banten. Di Banten, fungsi istana sebagai pendidikan juga sangat mencolok. Bahkan pada abad ke-17, Banten sudah menjadi pusat ilmu pengetahuan Islam di Pulau Jawa. Para ulama dari berbagai negara menjadikan Banten sebagai tempat untuk belajar. Martin van Brunesen menyatakan, pendidikan agama cukup menonjol ketika Belanda datang untuk pertama kalinya pada tahun 1596 dan menyaksikan bahwa orang-orang Banten memiliki guru-guru yang berasal dari Mekah. Pada masa Sultan Ageng Tirtayasa, Banten semakin maju, hasil pertanian melimpah, penyiaran agama Islam semakin pesat dengan ditunjang oleh ulama besar seperti Syekh Yusuf Al-Maghasari dari Sulawesi. Kerajaan Banten juga menjalin hubungan baik dengan luar negeri, seperti Turki dan Mogol. Di Palembang, istana atau keraton juga difungsikan sebagai pusat sastra dan ilmu agama. Banyak Sultan Palembang yang mendorong perkembangan intelektual keagamaan, seperti Sultan Ahmad Najamuddin I dan Sultan Muhammad Bahauddin. Pada masa pemerintahan mereka, telah muncul banyak ilmuwan Palembang yang produktif melahirkan karya-karya ilmiah keagamaan, seperti ilmu tauhid, ilmu kalam, tasawuf, tarekat, tarikh, dan Al-Quran. Perhatian Sultan terhadap ilmu pengetahuan Islam tercermin pada keberadaan perpustakaan keraton yang memiliki koleksi yang cukup lengkap dan rapih. Untuk mengintensifkan proses Islamisasi, para ulama telah mengarang, menyadur, dan menerjemahkan karya keilmuan Islam, seperti Sultan Iskandar Muda, yang sangat memperhatikan pengembangan pendidikan dan pengajaran Islam. Ia juga mendirikan Masjid Raya Baitur Rahman dan memanggil Hamzah Al-Fanzuri dan Syamsuddin As-Sumatrani sebagai penasihat. Syekh Yusuf Al-Makassari juga pernah menuntut ilmu di Aceh Darussalam sebelum melanjutkan ke Mekah. Yang kedua yaitu melalui pengajaran Abdul Rauf Asingkili telah muncul ulama Minangkabau Syekh Burhanuddin yang terkenal sebagai pelopor pendidikan Islam di Minangkabau dan Syekh Abdul Muhyi Al-Garuti yang berjasa menyebarkan pendidikan Islam di Jawa Barat. Yang ketiga yaitu karya-karya susastra dan keagamaan dengan segera berkembang di kerajaan-kerajaan Islam. Kerajaan-kerajaan Islam itu telah merintis terwujudnya idiom kultural yang sama, yaitu Islam. Hal itu menjadi pendorong terjadinya interaksi budaya yang makin erat. Jadi kesimpulannya, berkembangnya pendidikan dan pengajaran Islam telah berhasil menyatukan wilayah Nusantara yang sangat luas. Hal yang mempercepat proses itu yaitu penggunaan aksara Arab dan bahasa Melayu sebagai bahasa pemersatu. Berkembangnya pendidikan Islam di istana-istana raja seolah menjadi pendorong munculnya pendidikan dan pengajaran di masyarakat. Sekian dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.